berdasarkan pendekatan dan potensi yang ada di masing-masing sekolah, yakni kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan kurikulum prototipe. Ia mengatakan kurikulum merdeka rapat pendidikan, kurikulum merdeka, dan juga nanti terkait aktivasi akun belajar .id yang oleh guru-guru atau siswa yang ada di sekolah. Itu sejauh pentingnya apa ya? Sebenarnya semua kebijakan kita sebagai UPT yang ada di kementerian kan sebagai pelaksana kebijakan yang ada di kementerian. Nah, dalam hal ini kalau yang sekarang karena kebijakannya terkait Merdeka Belajar, ini kan semuanya rangkaian dari program kementerian terkait Merdeka Belajar semuanya itu. Jadi dalam hal ini memberikan kebebasan kepada sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi yang ada di sekolah itu disesuaikan dengan potensi yang ada di sekolah. Nah, kemudian terkait percepatan digitalisasi sekolah ini, salah satunya tadi materi yang disampaikan yaitu terkait akun belajar ini kan nanti akan mempermudah guru-guru dalam proses, harapannya akan mempermudah guru dalam proses pembelajaran dalam hari ini yang sekarang kaitannya dengan digitalisasi yang tidak digitalisasi pembelajaran, digitalisasi pengelolaan. Jadi biar loss learning yang ada yang karena kemarin COVID ini bisa nanti perlahan-lahan bisa diatasi. Tadi ada satu kurikulum baru ya? Iya, kurikulum merdeka. Itu actionnya kapan nanti ya? Gimana? Actionnya kapan? Actionnya sebenarnya kurikulumnya udah mulai di kemarin dari kementerian itu sudah ada sekolah-sekolah mana yang bisa menentukan. Cuman sebenarnya penerapan kurikulum ini sebenarnya untuk kurikulum merdeka ini menjadi opsi saja sih, boleh dilaksanakan, sebenarnya ada 3 pilihan, masih silakan sekolah masih boleh melaksanakan kurikulum K13 yang sekarang masih berjalan, kemudian kurikulum yang disederhanakan karena kondisi pandemi ini, kemudian yang pilihan yang ketiga ini yang kurikulum merdeka. Jadi kalau penerapannya diserahkan ke sekolah sendiri, satuan pendidikan bebas memilih kurikulum yang mau diterapkan. Ini hanya opsi pilihan. Jadi kalau kelebihan dari kurikulum merdeka sendiri ini, sekolah bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Kenapa tidak disatukan? Misalnya kalau mengajar K13 ya K13, kalau kurikulum merdeka ya kurikulum merdeka. Nanti kalau misalnya masing-masing kan tidak, maksudnya pelaksanaannya itu disisakan ke satuan pendidikan berbeda-beda, maksudnya berbeda-beda dalam artian contoh satu sekolah A boleh silakan pakai K13, nanti kalau banyak ada sekolah B mau pakai kurikulum merdeka ya nggak apa-apa juga. Tidak berpengaruh ya? Tidak berpengaruh sebenarnya hal yang nggak terlalu berbeda signifikan. Cuman yang untuk kelebihannya dari kurikulum merdeka ini kan memang tuntutannya sekolah memang harus benar-benar bisa melihat potensi yang ada di sekolah seperti apa. Jadi pembelajarannya di sekolah itu bisa di-setting menyesuaikan dengan potensi yang ada di sekolah. Oke Pak, ada satu kemarin tahun 2021 tidak salah, Mayobat dapat ranking 1 untuk rapat mutu. Itu dinilai dari segi apa sih? Sebenarnya dari rapat mutu ini kan sebenarnya bentuk dari ketertiban administrasi yang ada di Kabupaten Mebret khususnya terkait data-data yang karena rapat mutu yang kemarin itu diambil dari Dapodi data pokok pendidikan yang ada di Kabupaten Mebret. Kebetulan karena Dinas Pendidikan punya komitmen, Dinas Kabupaten Mebret khususnya punya komitmen yang tinggi terkait data ini, ya mungkin karena proses pendataannya yang bagus, jadi
muncul rapot mutu yang bisa terlihat bagus juga gitu. Jadi karena ada beberapa daerah kan juga tidak tertib, jadi pendataannya tidak ada pembaruan data-datanya masih lama. Siswa contoh siswa harusnya di dalam penyataannya cuma ada 3 siswa atau cuma beberapa siswa saja yang masuk sekolah, tapi padahal di data Dapodiknya ada sekitar 50 gitu kan. Sebenarnya nggak bisa seperti itu, jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di ini aja. Itu dinilai hanya dari data Dapodik atau dari data-data yang juga? Kalau rapot yang dulu rapot mutu pendidikan memang kebanyakan dari Dapodik sih sebenarnya gitu. Dari Dapodik jadi dari Dapodik kan ada banyak indikator kan yang di dalamnya sih. Jadi rapot mutu itu memang bisa dilihat dari kalau yang dulu rapot mutu memang dasarnya dari Dapodik. Cuman kalau yang rapot pendidikan ini sumber datanya dari kemarin asesmen nasional, kemudian dari data akreditasi, kemudian dari data Dapodik, kemudian juga dari BPS juga gitu. Jadi semuanya yang berbasis data yang sekarang sudah diintegrasikan semua. Soalnya dari beberapa daerah, contoh misalnya Kota Sorong, marah karena kami pendidikannya maju kok, kenapa tidak dapat ranking 1 seperti itu? Ya karena itu tadi Pak, semuanya kan butuh tertib administrasi juga. Semua data yang dimasukkan di data Dapodik itu kan semuanya berdasarkan administrasi itu. Berarti kalau ada seperti itu, contoh ada seperti itu, berarti kemungkinan kan secara administrasi tidak tertib gitu. Jadi kalau dari secara administrasi tertib pasti ketika di input juga pasti akan tertib juga gitu. Jadi bisa dilihat dari situ. Bagaimana harapan supaya semua kota kabupaten ini, terutama di Kabupaten Maibrat ini, supaya tetap berkembang begitu di dalam penilaian nanti situ? Sebenarnya kalau membandingkan kabupaten pengen kemajuan itu dibangun, ya semuanya memang harus butuh komitmen dan juga kolaborasi dengan semuanya gitu, baik dari pemerintah daerah khususnya bupati, kemudian nanti turun ke dinas, kemudian di sekolah, karena kan semuanya karena terkait dengan peningkatan mutu yang ada di daerah, ya memang semuanya harus butuh komitmen bersama-sama gitu. Tidak ada kepentingan yang memang harus tidak ada kepentingan lah gitu, nggak ada kepentingan individu yang memang harus dicapai gitu, tapi memang harus punya komitmen bahwasanya komitmennya yang harus dicapai memang harus komitmen bersama gitu, kepentingan bersama saja. Penilaian ini yang mendapat ranking 1 ini murni ya? Tidak murni, nggak ada. Karena sebenarnya kan data yang Dapodik ini kan bukan kita yang mengelola, dari pusat sendiri gitu. Jadi karena dari pusat kan karena kita bisa melihat, jadi memberikan itu. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.